Shalom. Firman Tuhan hari ini dari Kejadian 22 ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saudara yang terkasih, Abraham ketika diperintahkan Allah untuk mengorbankan anak perjanjiannya yang telah dinantikan 25 tahun lamanya, dan di masa tuanya Abraham dan Sarah. Dan sekarang setelah anak perjanjian itu besar, Allah meminta kepada Abraham untuk menjadikan Ishak sebagai korban bakaran. Yang luar biasanya dari perikop kita hari ini adalah kita sama sekali tidak melihat sikap yang menggambarkan penolakan terhadap perintah Allah tersebut. Abraham kita kenal sebagai bapak orang beriman. Tapi ingat, sebutan itu tidak serta-merta disematkan tanpa melalui proses yang panjang. Kualitas iman percaya Abraham kepada Tuhan harus melewati ujian-ujian. Saat itulah Abraham dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah, taat atau ego. Taat kepada Tuhan dengan mempersembahkan anak semata wayangnya, atau mempertahankan anak demi egonya sendiri. Saudaraku, kalau kita ada di posisi Abraham, bagaimana perasaan kita dan tindakan kita dalam merespon perintah Allah yang benar-benar tidak masuk akal dan membingungkan? Yang membuat kita terheran adalah tindakan Abraham yang menuruti perintah Allah. Bagi manusia modern, keputusan Abraham adalah sebuah perbuatan yang konyol, dan mungkin kita mengatakan ini adalah keputusan yang gila. Tetapi Abraham membuktikan iman yang hidup melalui kemustahilan, dengan sabar menunggu kehadiran Ishak, lalu kemudian memberikan anak sebagai korban atas perintah Tuhan. Saudaraku, ingat, ketaatan Abraham kepada Tuhan membuat Tuhan menyediakan yang Abraham perlukan, hewan korban sebagai pengganti Ishak, anak yang dikasihinya untuk dikorbankan. Saudaraku, ingat, Tuhan memakai setiap proses demi proses untuk mengetahui kadar kasih kita kepada Tuhan. Ingat, kisah pengorbanan Ishak ini memiliki makna yang begitu mendalam. Yang pertama, saya mau mengatakan, semua yang kita miliki, bahkan hidup kita sendiri, pada akhirnya semuanya akan menjadi milik Tuhan yang memberikan kepada kita sejak semula. Lalu yang kedua, kisah ini meyakinkan kita bahwa Allah akan menyediakan, bahwa Allah akan hadir di sepanjang kehidupan manusia. Ingat, Tuhan menyediakan untuk kita semuanya. Saudaraku, Allah layak untuk menerima segala yang baik dari semua pemberiannya. Kita juga harus ingat bahwa Sang Pemberi, yaitu Allah, adalah lebih berharga daripada segala pemberian yang kita terima. Ingat saudaraku, kalau Tuhan meminta sesuatu dari kita, bukan berarti Tuhan membutuhkannya. Tapi yang Tuhan inginkan adalah, apakah saudara lebih mengingat Tuhan daripada mengingat apa yang Tuhan berikan kepada kita? Jika pemberian itu menjadi lebih penting dan berharga daripada Allah, maka pemberian itu dapat menjadi berhala dalam kehidupan kita, dan itu membuat kita menjadi sesat. Lalu hari ini firman Tuhan mau mengajak kita, ketaatan melakukan perintah Tuhan merupakan berkat yang besar. Tetapi ketidaktaatan melakukan perintah Tuhan, semuanya akan menjadi bahaya dan maut yang besar di tengah-tengah kita. Karena itu saudaraku, ketika Tuhan meminta sesuatu darimu, bukan berarti Tuhan membutuhkannya, tetapi Tuhan membutuhkan ketaatan pribadi kita. Shalom.